Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frida Septiaptanti dan rekan saya Fikri Lukman Hakim. Kami dari Universitas Negeri Malang. Di video kali ini kami akan membahas materi mengenai surat pribadi dan surat dinas. Disimak baik-baik ya. Nah, sebelum memasuki materi, kalian tahu gak sih pengertian dari surat itu apa? Nah, surat adalah suatu alat komunikasi atau sarana komunikasi untuk menyampaikan suatu informasi secara tertulis atau berupa tulisan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya. Nah, informasi yang ada di dalam surat ini dapat berupa suatu pernyataan, pemberitahuan, menyampaikan suatu kabar, dan ungkapan isi hati si pengirim dan lain sebagainya. Surat sendiri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah surat dinas dan yang kedua surat pribadi. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal kedinasan. Surat ini dapat ditulis oleh pribadi kepada instansi atau atas nama suatu lembaga, pemerintahan, perusahaan, atau suatu organisasi yang ditunjukkan kepada suatu lembaga. Surat dinas ini bersifat resmi tentunya dan menyangkut topik kedinasan. Surat ini dapat ditulis dengan singkat, tidak menggunakan suatu bahasa kiasan yang bertele-tele, kemudian dapat diungkapkan apa adanya serta berpola tetap. Nah, sedangkan surat pribadi adalah suatu bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi atau dirinya sendiri dan bukan sebagai wakil atau urusan suatu kelembagaan, kedinasan, ataupun resmi. Kemudian surat pribadi ini bersifat bebas dan isinya bisa berupa sapaan hangat kepada sanak saudara, ungkapan isi hati, rasa rindu, dan masalah pribadi lainnya. Kemudian fungsi dari surat dinas. Yang pertama yaitu sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal khusus yang disampaikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya. Yang kedua, sebagai bukti tertulis dalam bentuk dokumen di mana isinya harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, itu sebagai pedoman kerja dalam melakukan suatu kegiatan di mana surat resmi ini berisi tentang langkah-langkah kerja yang harus dilakukan saat keperluan tertentu dalam bekerja. Yang keempat, yaitu sebagai alat pengingat untuk atau bagi penerima surat, baik perorangan, organisasi, maupun suatu lembaga. Yang terakhir yaitu sebagai bukti historis dan bukti kronologis jika sewaktu-waktu diperlukan. Hal inilah yang menyebabkan surat dinas ini diarsipkan. Lalu fungsi dari surat pribadi ialah yang pertama untuk mengekspresikan diri. Surat pribadi biasanya dipakai untuk keperluan personal atau pribadi dan digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang. Yang kedua menjadi wakil penulis. Nah, surat pribadi ini mewakili penulis surat guna berkomunikasi dengan pihak lainnya. Yang ketiga, sebagai sarana penyampaian ide. Dengan cara seperti ini, penulis dapat menyampaikan ide dan gagasannya secara bebas melalui surat pribadi kepada orang lain. Yang terakhir, sebagai sarana untuk menyampaikan informasi. Mengingat surat pribadi ini dapat ditulis menggunakan bahasa yang tidak baku, maka surat pribadi dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terbaru yang ingin dibagikan kepada sanak saudara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fikri. Baik, selanjutnya ya ini perbedaan dari surat dinas dengan surat pribadi. Nah, yang pertama yaitu surat dinas. Surat dinas dari segi tujuan digunakan untuk keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Sedangkan dari segi struktur, surat dinas memiliki kepala surat dan memiliki nomor surat. Nah, hal ini yang menjadi perbedaan paling terlihat antara surat dinas dengan surat pribadi. Serta dari segi bahasa, surat dinas menggunakan bahasa yang baku karena digunakan untuk keperluan yang bersifat resmi. Nah, kemudian dari kata sapaan yang digunakan dalam surat dinas ini bersifat formal karena digunakan untuk keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Nah, selanjutnya
surat pribadi. Nah, surat pribadi ini tujuannya untuk keperluan pribadi, dan secara struktur surat pribadi tidak memiliki nomor surat dan tidak memiliki kepala surat. Dari segi bahasa, surat pribadi ini menggunakan bahasa yang tidak formal tetapi tetap santun dan sesuai dengan etika yang baik dan berlaku. Kemudian dari segi kata sapaan yang digunakan yaitu kata sapaan sesuai dengan percakapan sehari-hari antara si pengirim dengan si penerima. Nah, kemudian struktur surat pribadi. Yang pertama yaitu tempat dan tanggal penulisan surat. Tempat dan tanggal penulisan surat ini berisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun di mana surat itu dibuat dan kapan surat itu ditulis. Ya, selanjutnya yakni tujuan surat. Nah, tujuan surat ini berisikan siapa yang ingin dituju oleh pembuat surat. Nah, dalam artian tujuan surat ini adalah berisikan nama dan kota dari penerima surat tersebut. Nah, di bawah dari tujuan surat terdapat salam pembuka. Salam pembuka ini berfungsi sebagai pengantar sebelum memasuki isi surat. Nah, kemudian di bawah dari salam pembuka terdapat isi surat. Isi surat merupakan bagian yang paling pokok dan paling penting dari surat pribadi. Mengapa? Karena dalam isi surat ini terdapat maksud dan tujuan dari pengirim untuk mengirimkan suratnya. Hendaknya bahasa yang digunakan adalah bahasa yang jelas dan mudah dipahami agar penerima surat dapat memahami maksud dari isi surat tersebut. Kemudian di bawah dari isi surat terdapat salam penutup. Salam penutup ini berfungsi untuk mengakhiri surat. Nah, kemudian di bawah dari salam penutup terdapat identitas dari pengirim surat. Nah, identitas dari pengirim surat ini berisi nama pengirim surat beserta tanda tangannya. Nah, selanjutnya terdapat struktur dari surat dinas. Yang pertama yaitu kop surat. Kop surat terletak pada bagian paling atas dari surat. Kop surat ini berisi nama instansi, logo dari instansi, alamat instansi, nomor telepon instansi, alamat email, dan kode pos dari instansi yang menerbitkan surat dinas. Kemudian di bawah dari kop surat terdapat tanggal surat. Tanggal surat ini berisikan kota, kemudian tanggal, bulan, dan tahun dari surat itu dibuat. Nah, kemudian setelah tanggal surat terdapat nomor surat. Nomor surat ini berisikan nomor keberapa surat tersebut dibuat oleh instansi tersebut. Kemudian di bawah nomor surat terdapat lampiran. Lampiran ini berfungsi untuk memberitahukan jika ada dokumen yang disertakan berbarengan dengan pengiriman surat dinas tersebut. Nah, jika terdapat dokumen maka dituliskan jumlah dokumen dengan apa nama dokumen tersebut. Tapi jika tidak ada, tidak perlu dituliskan tidak apa-apa seperti pada contoh surat dinas tersebut. Nah, kemudian perihal ini berisikan maksud dan tujuan surat dinas tersebut dibuat, tetapi dituliskan secara singkat dan jelas. Kemudian di bawah perihal terdapat alamat. Alamat ini berisikan nama dari penerima beserta alamat dari penerima surat dinas. Kemudian di bawah alamat terdapat salam pembuka. Salam pembuka ini berfungsi untuk pengantar sebelum memasuki isi surat. Nah, kemudian terdapat isi surat di bawah salam pembuka. Isi surat ini berisi maksud dan tujuan dari pengirim surat mengirimkan surat kepada penerima yang dijelaskan secara detail. Hendaknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami penerima agar tidak terjadi salah paham atau salah pengertian. Kemudian di bawah dari isi surat terdapat salam penutup. Salam penutup ini berfungsi untuk mengakhiri sebuah surat. Kemudian setelah salam penutup terdapat nama dan stempel. Nama dan stempel ini berisi nama dari pejabat yang berwenang dari instansi yang menerbitkan surat dinas beserta tanda tangan dan stempel dari instansi tersebut. Nah, dalam surat dinas ini tidak ada, hendaknya perlu dilengkapi lagi. Kemudian bagian yang terakhir yakni tembusan.
tembusan surat ini berfungsi untuk menginformasikan pihak yang berhak menerima surat dinas selain penerima yang tertera pada alamat surat. Nah, bagian tembusan ini apabila tidak diperlukan, tidak ditulis tidak apa-apa, tapi jika diperlukan seperti surat yang dicontohkan maka perlu untuk dituliskan. Baik, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua telah memperhatikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.